Oke. Udah. Ini share screen-nya. Nah, kelihatan ya? Semuanya kelihatan ya? Kelihatan? Ya, Yang saya share. Nah, jadi ini nanti saya share di e-learning. Jadi tujuan mata kuliah ini untuk mengetahui pengaruh aspek perilakuan dalam penggunaan informasi akuntansi. Kemudian sebentar. Oke. Ini tujuan dari mata kuliah ini. Terus untuk mengetahui aspek perilakuan mempengaruhi proses penciptaan atau upaya memvalidasi informasi akuntansi. Nah, dari tujuan-tujuan mata kuliah ini Anda perlu tahu sebenarnya akuntansi keperilakuan ini apakah merupakan cabang baru dalam akuntansi. Enggak sih sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kalau di beberapa kampus itu akuntansi keperilakuan dia masuk di akuntansi manajemen karena masuk dalam perilaku mencari tahu bagaimana sih perusahaan itu manajemennya keperilakuannya terhadap perusahaan. Tapi kalau di Umsida itu dipisah. Nah, cabang dari akuntansi manajemen, ya betul, karena didominasi oleh perilaku dalam penganggaran dan pengendalian. Nah, ini penjelasan apakah keperilakuan ini cabang baru atau enggak. Nah, di pasar modal juga merupakan penelitian keperilakuan. Jadi perilaku itu behavior ya. Perilakuan itu bagaimana sih perilakunya investor, misalkan reaksi pasar reaksi para investor secara keseluruhan terhadap suatu peristiwa atau pada saat pengumuman laba. Itu kan keperilakuan sebenarnya. Kemudian kalau di audit auditor antara auditor perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan itu berbeda atau enggak. Nah, itu juga bagian dari keperilakuan dalam bidang audit. Nah, di sejarah singkat penelitian akuntansi keperilakuan dijelaskan di slide 4 bahwa keperilakuan ini sudah ada sejak tahun 52 sebenarnya. Pertama kali dicetus oleh Argris tahun 52 dengan riset bahwa yang dia cetuskan the impact of budget on people. Nah, kemudian tahun 53 human problems with budget. Jadi ini dalam penganggaran. Nah, terus tahun 67 Baker mereview tulisannya Cook. Menurutnya perbedaan penelitian akuntansi keperilakuan dan dengan bidang lain adalah penelitian akuntansi keperilakuan itu mengaplikasikan teori dan metodologi dari ilmu keperilakuan untuk memeriksa persinggungan antara informasi dan proses akuntansi dengan perilakunya human, di sini manusia, termasuk perilaku organisasional. Ini sejarah singkat akuntansi keperilakuan. Kemudian tahun 76 muncul namanya jurnal yang menampung tema-tema penelitian akuntansi keperilakuan, yaitu accounting, organization, dan society. Tahun 89 muncul jurnal khusus untuk penelitian akuntansi perilakuan. Nah, ini yang disebut Behavioral Research in Accounting. Nah, di Indonesia sendiri, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia oleh IAI Kompartemen Akuntan Pendidik. Nah, semakin ke sini sudah banyak riset-riset tentang akuntansi keperilakuan ya. Bahkan mahasiswa itu ada beberapa bimbingan saya supaya cepat dia melihat keperilakuan dari mahasiswa akuntansi. Ya, mahasiswa akuntansi dengan ya apa sih persepsinya mahasiswa akuntansi dengan pemahaman pembelajaran e-learning ini, paham enggak? Itu salah satu yang lagi istilahnya lagi dialami sekarang, ya. Kembali ke sini, ilmu dasar pendukungnya tahun 89, Birnberg dan Shields, ada 5 cabang yang berkontribusi pada penelitian akuntansi. Yaitu satu ekonomika, ilmu politik, teori organisasi, di sini hubungan antara manusia, psikologi dan sosiologi. Nah, ini ilmu dasar dari
pendukung akuntansi keperilakuan. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan, silakan sebelum saya lanjut. Siapa bertanya? Siapa bertanya? Mungkin di awal ini masih bingung ya. Sebenarnya itu sejarah singkat sih dari materi untuk pertemuan awal ini. Nanti saya kasih di learning. Siapa bertanya silakan sebelum saya lanjut. Jadi apa perlu Bu? Akuntansi keperlakuan dalam akuntansi perlu. Kita perlu tahu bagaimana kayak tadi contoh reaksi investor terhadap kondisi pasar modal Indonesia dengan adanya pandemi COVID-19. Itu kan sebenarnya perilakuan. Ini apa sih perilakunya investor? Dengan pandemi ini gimana? Itu kalau di pasar modal yang besar. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Monggo, silakan. Ini ada yang baru masuk ini ya. Jam berapa ini? Nanti kalau sudah minggu depan kita mulai, toleransi saya jangan sampai lama ya, cuma 15 menit. Kalau lebih dari itu nggak saya akan admit. Soalnya ini mengganggu sekali ini ya. Ini tolong diinfokan ke temannya. Jadi kalau saya masuk itu sudah lebih dari 75% yang gabung. Setelah itu saya nggak akan admit. Karena ganggu nanti, apalagi sudah saya record ini ya. Ini tolong disampaikan ke temannya. Oke. Sampai mana tadi? Saya lanjut tadi PowerPoint-nya. Nah, ini ada penjelasan tentang ekonomika. Di sini dijelaskan satu persatu ilmu dasar yang mendukung ekonomika, ilmu politik, teori organisasi, psikologi, sama sosialisasi. Nah, ini ekonomika contohnya akuntansi diasumsikan merupakan alat bantu manajemen untuk memaksimalkan laba perusahaan. Kemudian ada peran akuntansi memberikan informasi yang membantu manajer untuk membuat keputusan yang lebih efisien dan efektif.
Terus fungsi akuntansi menentukan tujuan, mengukur kinerja, dan menentukan tanggung jawab dari pelaksanaannya. Terus ilmu politik dan teori organisasi menolak asumsi dasar ilmu ekonomika bahwa perusahaan itu dipandang sebagai koalisi dari manajer. Perusahaan tidak punya tujuan, tetapi koalisi yang dominan yang menentukan tujuan perusahaan. Implikasinya, kekuatan politik yang bekerja dan perusahaan bukan lagi bertujuan memaksimalkan laba, tapi untuk memaksimalkan anggota koalisi. Nih, terus ada teori psikologi. Nah, ini tadi yang saya bilang, teori psikologi banyak menjadi rujukan untuk penelitian akuntansi keperilakuan. Contoh lagi, ada namanya teori apa sih? Yang baru ini, spending habit. Spending habit. Nah, spending habit itu bagaimana sih kebiasaan kita khususnya misalkan dalam bidang kewirausahaan, bidang accounting. Kemarin itu ada mahasiswa saya juga, dia menulisnya tentang spending habit mahasiswa akuntansi. Terus teori level aspirasi untuk menjelaskan perilaku anggaran. Bu, apakah sebenarnya fungsi dari teori-teori ini apa? Fungsi dari teori-teori perilakuan, kalau Anda nanti besok nulis riset tentang akuntansi perilakuan, teori ini yang menunjang suatu riset. Jadi kita mau membuktikan teori. Teori ini benar nggak sih? Nah, kadang-kadang teori ini tidak sama dengan fakta yang ada di lapangan. Ternyata teori tidak dapat membuktikan tulisannya. Teori ini mengatakan bahwa benar semakin tinggi level perusahaan, artinya teori plan behavior, apa yang direncanakan, perilakuan apa yang direncanakan itu sesuai dengan minat, bakat. Ternyata nanti di lapangan tidak sesuai, itu bisa, ya. Jadi teori-teori itu untuk menunjang suatu riset. Nanti kalau Anda bisa lihat, baca jurnal, tolong minggu depan cari riset tentang akuntansi perilakuan satu aja. Nanti dilihat di situ, ya. Monggo silakan, saya nggak akan nunjuk. Silakan Anda secara sukarela yang mau, saya menemukan yang ini Bu, tolong cari yang terbarukan, misalkan tahun 2019-2020. Nanti itu di situ kita kupas tuntas, dilihat, oh ternyata riset ini teori pendukungnya teori A, teori B, gitu ya. Kalau di perusahaan itu macam-macam juga, ada namanya teori institusional, teori keagenan. Teori keagenan itu teori yang biasanya digunakan untuk melihat ada persepsi enggak, ada kesamaan enggak agen dan prinsipal, ya. Jadi itu siapa yang suka rela minggu depan mau, sebelum saya masuk di materi kedua ya, mau menampilkan menemukan satu riset di bidang misalkan akuntansi keuangan atau pasar modal, atau menemukan di akuntansi manajemen audit. Nanti silakan ditampilkan, kita bahas sebelum saya lanjut. Karena Anda pasti saya yakin bingung, karena sudah masuk di semester 4 ini mata kuliah apa sih sebenarnya gitu kan ya. Kalau ini dulu itu di semester 6 kalau enggak salah, di semester 5. Sorry, di mata kuliah di kurikulum lama itu semester 5, di mata kurikulum baru semester 4. Semester 5 pun cuma 2 SKS. Ada pertanyaan, intinya dari yang saya jelaskan bahwa sebagian besar teori psikologi digunakan untuk mengetahui keperilakuan human, manusia-manusia atau orang organisasi yang berkaitan dengan bidang akuntansi. Itu baik di perusahaan, organisasi ini banyak ya, mulai organisasi kecil sampai organisasi besar. Kadang-kadang pula juga kita mau melihat bagaimana sih UMKM itu persepsinya terhadap adanya pandemi. Itu juga bisa dikatakan kalau itu penelitian keperilakuan. Kita mau melihat, tapi keperilakuannya di bidang accounting ya, akuntansi. Misalkan bagaimana akuntabilitas UMKM di masa pandemi COVID-19. Akuntabilitas itu kan skupnya luas, akuntabilitas. Nah, dari sini siapa bertanya silakan. Minggu depan ada 1 atau 2 orang yang mau menampilkan contoh saja. Contoh riset tahun 2019-2020 yang kaitannya ada hubungannya dengan keperilakuan atau behavior. Ya, cukup jelas ya apa yang saya sampaikan untuk hari ini. Siapa bertanya silakan. Iya, Bu. Ya, nanti Anda share screen, nanti kalau bingung saya jelaskan. Sebelum saya masuk ke materi berikutnya. Nah, terus di
RPS itu kan ada beberapa materi, itu semua ada di buku, dan yang tidak ada Anda bisa searching di Google, karena kita sesuaikan dengan pembelajaran e-learning, ya, offline maupun online. Oke, siapa bertanya silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah jelas ya untuk hari ini. Hari Senin itu saya kepagian ya. Kalau untuk ngajar itu saya masih punya baby soalnya. Kita mundur di jam berapa ya kira-kira kalau Senin ya? Jam 7.30 buat saya pagi banget itu. Kira-kira kalau mundur jam berapa hari Senin? Atau mundur hari, monggo? Nggak apa-apa. Saya adanya itu jadwalnya. Kalau Senin ini A2, keberlakuan pagi. Kamis itu A1 pagi juga. Kalau mundur di hari apa? Anda kira-kira lowongnya hari apa? Jangan siang, Bu, soalnya kerja. Ya, makanya harinya saya Rabu free. Rabu free. Jumat itu Kalau cuma hari sore aja. Bu Sar, Ya. kalau hari-hari biasa kelas kita itu padat, Bu. Jadi Iya ya. hari Senin sampai Kamis itu ada kelas semua. Mungkin kalau hari Jumat, Sabtu dan seterusnya itu insya Allah free, Bu. Kalau Senin sampai Kamis itu ada kelas. Iya, Jumat aja ya. Jumat tapi jangan pagi ya. Saya masih punya baby soalnya. Jadi kalau pagi itu ribet, riwuh soalnya. Anak saya juga 2 online ya. Tiap hari dia online. Itu tiap hari online. Zoom. Jumatnya jam berapa, Bu? Kalau Jumat jam berapa? Jumat jam 10 ya. Paling cuma 1 jam aja. 1 jam setengah. Kan Anda Jumatannya jam 11 kan yang laki-laki ya. Atau setengah 10 biar nggak mepet. Setengah 10. Selasa. Bisa, saya Selasa malam aja. Jadi jadwal saya itu malam Selasa, pagi enggak ada. Jumat malam pagi enggak ada. Yang Senin Kamis malah. Apa? Siang kira-kira bisa, Bu. Itu tadi temennya enggak bisa, soalnya katanya kerja. Mungkin maksudnya kalau siang, agak siang kalau melewati habis zuhur mungkin anak-anak nggak bisa, Bu. Iya, siangnya jam berapa? Enggak apa-apa. Kalau hari apa? Hari Senin, Pak. Senin jam 10 itu. Kita Selasa itu cuma 1 mata kuliah, Bu. Selasa 1 mata kuliah? Iya, Selasa cuma 1 mata kuliah. Jam berapa? Jam berapa? Yang mata kuliah hari Selasa itu cuma pagi, 3 SKS. Stop dulu. Ya.